Kadang-kadang kita ini seolah-olah sebagai seorang ahli matematika, 1 tambah 1 harus sama dengan 2. Padahal belum tentu mungkin mekanismenya seperti itu ketika Allah sendiri yang menentukan dari setiap segala usaha yang sudah kita lakukan. Kadangkala orang-orang sekarang itu bertawakalnya kadang bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang mereka bertawakal dengan apa yang mereka usahakan, kadang mereka bertawakal dengan apa yang mereka kerjakan, atau bertawakal dengan pekerjaan mereka yang seolah-olah semuanya adalah yang memberikan atau mencukupi dari semua kebutuhan hidup mereka. Padahal di sana ada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala habibinal mustafa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana ilal islam hatta na'rifu mahwal iman islam wa ihsan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat dan waktu luang untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW atas kegigihannya beliau dalam menyebarkan Islam sehingga Islam pada saat ini tersebar hingga pelosok di penjuru dunia manapun. Bertawakal kepada Allah. Judul itu adalah kajian kita pada kali ini untuk pemirsa yang budiman. Tapi sebelum saya mulai kepada pembahasan tersebut, saya akan mulai dengan prolog sebuah cerita mengenai tawakal. Suatu ketika terjadilah perlombaan atau diadakanlah perlombaan di Amerika Serikat sana yang berdekatan dengan air terjun Niagara. Di sana diadakan lomba barang siapa yang bisa menyeberangi air terjun Niagara dengan seutas tali dan tongkat sebagai penyeimbang, maka akan diberikan hadiah dengan sejumlah uang yang sangat besar. Berbondong-bondong orang datang ke sana untuk mencoba peruntungannya menyeberangi sungai Niagara. Bahkan atlet-atlet yang biasa melewati seutas tali dengan tongkat pun ikut ke sana. Banyak sekali yang gagal. Hingga tibalah ada seorang bapak-bapak yang bisa melewati sungai Niagara tersebut dengan mulus, dan dialah satu-satunya orang yang bisa menyeberangi air terjun Niagara tersebut. Maka ditentukanlah dia sebagai pemenang dari perlombaan tersebut. Kemudian setelah itu banyak awak media berdatangan untuk melihat dan mewawancarai si bapak-bapak tersebut mengenai keberhasilannya melewati air terjun Niagara hanya dengan seutas tali dan tongkat sebagai penyeimbangnya. Banyak orang-orang yang menonton atau melihat acara tersebut menyaksikan dan meragukan bahwasanya si bapak-bapak ini hanya beruntung saja bisa melewati sungai Niagara tersebut. Kemudian seorang wartawan datang kepadanya dan menanyakan apakah benar beliau melewati tersebut hanya karena faktor keberuntungan saja. Akhirnya si bapak-bapak tersebut berbicara kepada para penonton dan awak media ketika itu. Oke, kalau kalian menyaksikan saya melewati air terjun Niagara tersebut hanya karena faktor keberuntungan, silakan, saya berani untuk yang kedua kalinya melewati air terjun Niagara, tetapi dengan satu syarat, harus ditemani oleh orang yang berada di sana atau penonton dan atlet-atlet mungkin yang sudah jatuh. Hening, tidak ada yang berani. Hingga kemudian ada seorang penonton yang masih kecil mengangkat tangannya di pojok lokasi tersebut. Kemudian dia mengangkat tangan dan berkata, "Saya siap." Akhirnya diadakan kembali perlombaan melewati sungai Niagara kali ini, tapi berbeda dengan sebelumnya. Kali ini si bapak-bapak tersebut ditemani oleh anak kecil tersebut. Orang-orang melihat dengan rasa penasaran, rasa takut kalau terjadi sesuatu yang mengerikan mengenai dua orang tersebut, si bapak-bapak dan si anak kecil tersebut. Akhirnya si bapak-bapak mulai menyeberangi air terjun Niagara tersebut
dengan pelan-pelan, dengan pasti, dan si anak kecil itu ditaruh di atas pundaknya karena memungkinkan sekali untuk dibawa. Ya. Angin berhembus, bergoyang, dan si bapak-bapak mencoba untuk menyeimbangkan setiap gerak langkahnya melewati seutas tali tersebut, dan menakjubkan. Ternyata hari itu si bapak-bapak tersebut berhasil melewati sungai Niagara tersebut bersama anak kecil tersebut. Ya. Kemudian tribun dipenuhi kembali. Podium dan sebagainya dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menonton dan menyaksikan si bapak-bapak tersebut. Tapi bedanya kali ini yang menjadi sorotan adalah bukan bapak-bapak itu lagi, melainkan anak kecil yang ikut bersamanya, yang mungkin dia tidak tahu siapa bapak-bapak tersebut, tetapi dia berani untuk mengikuti atau membersamainya menyeberangi air terjun Niagara. Akhirnya salah seorang awak media bertanya kepada anak kecil tersebut, "Wahai anak kecil, kenapa kamu bisa berani menyeberang dengan orang yang tidak kamu kenal?" Nah, di sini jawaban plot twist yang disampaikan oleh si anak kecil tersebut kepada si wartawan tersebut. Lah, wong yang bapak-bapak itu sebenarnya adalah ayah saya. Di sini kita bisa memahami bahwasanya ada kata percaya dan mempercayakan. Yu'minu itu percaya, tetapi tawakal itu adalah mempercayakan diri segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari segala sesuatu yang kita sudah usahakan, kemudian kita sudah rencanakan, kemudian kita habiskan di sana energi kita, tetapi kadang kita tidak membuat hal itu sebagai sarana untuk bertawakal kepada Allah. Jadi setiap usaha, tetapi kita yakin bahwa segala usaha kita yang sudah kita lakukan itu pasti bernilai A. Kadang-kadang kita ini seolah-olah sebagai seorang ahli matematika, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Padahal belum tentu mungkin mekanismenya seperti itu ketika Allah sendiri yang menentukan dari setiap segala usaha yang sudah kita lakukan. Kadangkala orang-orang sekarang itu bertawakalnya kadang bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang mereka bertawakal dengan apa yang mereka usahakan, kadang mereka bertawakal dengan apa yang mereka kerjakan, atau bertawakal dengan pekerjaan mereka yang seolah-olah semuanya adalah yang memberikan atau mencukupi dari semua kebutuhan hidup mereka. Padahal di sana ada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha memberi dan Rahman dan Maha pemberi rezeki, Ar-Razzaq kepada setiap hambanya. Nah, di sini selain percaya ada kata lain yakni mempercayakan. Artinya segala sesuatu yang memang kita percaya, kemudian kita harus percayakan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai hidup kita hanya sebatas hitung-hitungan saja atau menyerahkan kehidupan kita kepada grafik yang kadang-kala naik turun, yang mungkin tidak berimbas kepada kehidupan kita secara besar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala lakum likulli syai'in qadir. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah lah yang mencukupkan kamu, memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka dari itu jangan sampai kita berputus asa ketika setiap usaha yang kita lakukan ternyata tidak sama dengan apa yang kita inginkan. Kadangkala seperti itu, maka di sana harus ada tawakal, yakni mewakilkan atau memasrahkan, ya sudahlah terserah Allah Subhanahu wa taala mengenai hasil. Yang penting saya sudah berusaha dengan usaha semaksimal mungkin. Masalah diterima atau masalah hasil nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pada pertemuan kali ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua, kepada diri saya dan kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.